Oke, karena rekaman sudah saya mulai, maka kegiatan pembelajaran akan kita mulai. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, selaku umat yang percaya kepada Tuhan, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan kita ini di dalam doa. Untuk itu, saya minta kesediaan untuk Kakak Delima Hernawati Pasaribu untuk mengawali kegiatan kita ini membuka di dalam doa. Untuk itu, waktu saya berikan untuk Kak Delima. Silakan Kak Delima. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, segala puji dan syukur Tuhan hanya bagimu kami ucapkan, di mana kasih Tuhan yang selalu menyertai kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh melakukan kegiatan aktivitas kami Tuhan, yaitu dalam program LSM kami, yaitu PKG Tuhan. Tuhan kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan yang selalu mengajari kami, tolong bimbing kami Tuhan, seturut sesuai kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, dengan doa kami dalam nama anak-Mu Yesus. Amin. Oke, terima kasih untuk Kak Delima. Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan untuk abang dan kakak semua pada pertemuan kita tatap maya yang kedua 25 September 2024. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ibu Esrapa Siringoringo yang mewakili kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk abang-abang dan kakak-kakak sekalian, pertemuan kita pada hari ini yaitu modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK atau tatap maya yang kedua. Abang-abang dan kakak-kakak semua, pada kesempatan kita hari ini, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya pertama sekali saya dulu ingin mengingatkan kita abang-abang dan kakak-kakak tentang kesepakatan bersama yang telah kita sepakati di pertemuan kita yang pertama. Adapun kesepakatan bersama yang akan kita laksanakan abang-abang dan kakak-kakak, yang pertama itu pada saat kita melaksanakan tatap maya, kita sudah menyepakati untuk selalu menyalakan kamera, jangan menutup abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian yang kedua, pada saat kita atau teman-teman kita ada yang menyampaikan pendapat atau tanggapan, saya minta kepada abang-abang dan kakak-kakak yang lain untuk mematikan mikrofonnya. Kemudian pada saat kita melaksanakan tatap maya, diharapkan untuk semua, karena kita ini adalah orang dewasa, abang-abang dan kakak-kakak saya harapkan untuk hadir seutuhnya. Yang selanjutnya, menghargai waktu. Yang selanjutnya juga pada saat kita nanti melaksanakan proses pembelajaran, manakala nanti ada abang-abang dan kakak-kakak yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan dengan memaksimalkan fitur chat yang ada di laptop kita masing-masing, yaitu dengan menekan tombol klik itu tanda seperti jari-jari abang-abang dan kakak-kakak. Selanjutnya, apabila ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar, dan saya rasa kita masih menerima itu dengan baik. Tetapi ketika nanti abang-abang dan kakak-kakak terpental dari kegiatan kita ini, saya harapkan juga nanti abang-abang dan kakak-kakak berupaya untuk hadir bagaimana caranya supaya kegiatan tatap maya ini bisa berjalan dengan baik. Oke, tanpa basa-basi abang-abang dan kakak-kakak, saya share dulu ya Bang. Udah kelihatan abang-abang dan kakak-kakak? Kelihatan Bang. Oke, terima Kurang kasih. kurang jelas. Belum Pak. Oke, bentar ya Bang. Diperbesar sedikit Bang. Sekali Bang.
Oke, seperti ini udah nampak Bang? Belum nampak, Bang. Izin Pak fasilitator, bisa dikirim melalui grup kita Pak. Oh ya, bentar ya Bang ya. Oke, seperti ini udah nampak Bang? Ya, nampak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan abang-abang dan kakak-kakak. Di sini ada tujuan daripada kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu tujuan luas. Adapun tujuan luas daripada kegiatan kita pada malam hari ini untuk abang-abang dan kakak-kakak, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Abang-abang dan kakak-kakak, tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah bagaimanalah tujuan pembelajaran PJOK itu yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, abang-abang dan kakak-kakak, mungkin abang-abang dan kakak-kakak sudah berselancar di LMS-nya masing-masing. Untuk itu, kita ingin mendengarkan pencerahan atau pandangan ataupun tanggapan dari abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Apalah itu yang dimaksud dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid yang secara efektif? Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif? Untuk itu, saya ingin meminta pendapat dari Abang Lambok dulu, Bang. Kira-kira menurut Abang Lambok, pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif ini yang bagaimana itu, Bang? Langsung, kalau bisa Bang, langsung open mic, langsung menyampaikan tanggapannya. Terima kasih, Bang. Ya, izin menjawab, Bang. Oke, Bang. Kalau menurut saya pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Di sini Bang Lambok menyatakan bahwa pembelajaran yang bersifat secara efektif itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran di mana peserta didik itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pada saat pertemuan. Oke, terima kasih Bang Lambok. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat atau suara dari Bang Indra. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara bermakna? Untuk Bang Indra, saya berikan waktu dan kesempatan. Silakan Bang, langsung open mic. Baik, saya akan coba menjawab Pak fasilitator. Menurut saya, pendekatan yang memungkinkan anak-anak belajar melalui pengalaman nyata yang relevan dan berarti untuk siswa-siswa kita, Pak. Oke, terima kasih untuk Bang Indra. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Kak Delima dulu. Ini apalah yang menurut Kakak Delima, apalah itu pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid secara menyenangkan? Kira-kira menurut Kakak yang menyenangkan ini yang bagaimana, Kak? Langsung open mic, Kak. Open mic dulu, Kak. Baiklah. Menurut saya pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa itu yang bersifat menyenangkan. Mereka dapat menerima pembelajaran yang sudah diberikan gurunya tanpa dalam keadaan paksaan atau mereka bersungut-sungut begitu. Jadi mereka melakukannya dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukannya dengan baik juga dengan penuh tawa, begitulah. Oke, terima kasih Kak, sangat baik ya. Artinya di situ ketika peserta didik menerima pembelajaran itu tidak ada rasa terpaksa atau tekanan mental maupun batin ya Kakak ya. Oke, sangat baik. Terima kasih untuk Kak Delima. Selanjutnya saya ingin mendengarkan suara dari Bang Heri. Kira-kira menurut Bang Heri, pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid ini yang secara refleksif ini seperti apa, Bang? Untuk Bang Heri, langsung open mic, Bang. Langsung memberikan tanggapannya. Ya baik, izin menjawab Bang. Menurut saya, pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif yaitu bahwa pembelajaran itu kita berikan kesempatan kepada siswa untuk
berimajinasi atau memikirkan tentang proses pembelajaran dengan cara kita sebagai guru PJOK memberikan petunjuk atau memfasilitasi, dalam arti kita membimbing siswa apabila mengalami kesulitan. Saya rasa seperti itu, Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Heri. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bersama tentang pemaparan dan penjelasan yang disampaikan oleh abang-abang dan kakak-kakak. Dan penjelasan yang disampaikan oleh abang-abang dan kakak-kakak di sini sudah saya rasa bisa mewakilkan dari beberapa teman kita yang hadir di tatap maya kita yang kedua ini. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita abang-abang dan kakak-kakak, berdasarkan tadi yang disampaikan oleh abang-abang dan kakak-kakak, kira-kira ini kita merefleksikan kembali abang-abang, tolong diingat kembali ketika kita melaksanakan pembelajaran di sekolah kita masing-masing kepada peserta didik. Kira-kira daripada 4 elemen tadi ada yang secara efektif, ada yang secara bermakna, ada yang menyenangkan, dan ada yang secara refleksif. Kira-kira menurut abang, saya minta dulu keterangan daripada abang Fernando. Menurut Bang Fernando, dari keempat elemen tadi, kira-kira elemen manalah yang sudah abang terapkan pada saat memberikan pembelajaran kepada peserta didik di sekolah kita, Bang? Untuk Bang Fernando, silakan langsung open mic dan memberikan kita pencerahan tentang apa yang sudah abang terapkan di sekolah dari keempat elemen ini, Bang. Untuk Bang Fernando, silakan. Oke, izin menjawab, Bang. Untuk mengenai elemen ini dalam pelajaran PJOK itu tadi yang dijawab oleh kakak D5, yaitu mengenai bagaimana asiknya untuk pembelajaran PJOK, di mana kita para guru melaksanakan bahwasanya pelajaran PJOK ini juga berminat untuk anak didik kita. Ya, jadi saya apresiasi buat kakak D5 bahwasanya pelajaran PJOK ini sangat berpengaruh buat anak didik kita. Dan juga anak didik kita sangat membutuhkan yang namanya PJOK, Bang. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari Bang Fernando. Selanjutnya, saya ingin menanyakan dulu kepada Bang Dipu. Kira-kira Bang Dipu dari keempat bagian dari atau keempat macam-macam tadi pendidikan PJOK yang berpusat pada murid ini, Bang. Kira-kira dari keempat yang telah disampaikan oleh abang-abang dan kakak-kakak kita tadi, kira-kira dari bagian keempat ini, bagian manalah yang sudah abang terapkan di sekolah abang pada saat memberikan pembelajaran terhadap peserta didik? Untuk itu, untuk Bang Dipu, saya berikan waktu dan kesempatannya. Ya, baik Pak. Izin menjawab. Kalau saya pribadi Pak, karena saya sendiri mengajar di SD, jadi yang sering saya tuangkan dari 4 elemen ini menyenangkan Pak. Karena di SD itu dominan kalau pembelajaran PJOK itu masih bermain gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Bang Dipu. Oke, selanjutnya karena kebetulan tadi kita dari guru SMP juga sudah terwakilkan, dari guru SD juga sudah, tapi saya ingin mendengarkan juga satu lagi untuk dari yang guru SD. Saya minta dulu pemaparan dari Kak Fitri dari keempat elemen tadi, Kak. Manalah yang sudah kakak terapkan pembelajaran PJOK di sekolah kakak? Untuk itu Kak Fitri langsung open mic, open kamera, langsung memberikan tanggapannya. Untuk Kak Fitri silakan. Oke, izin Bang. Sama seperti yang disampaikan oleh Bang Dimpu tadi, karena saya masih karena saya ngajar di SD, mungkin penerapannya masih yang menyenangkan karena dominannya games, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak, abang-abang dan kakak-kakak guru PJOK yang hebat semua. Dan melalui pembelajaran kita ini juga kakak-kakak, adapun tujuan luas daripada hal-hal yang akan abang-abang dan kakak-kakak terapkan nanti, kita harus berpacu kepada keempat elemen tadi, Bang, dan kakak-kakak. Yang pertama itu adalah pembelajaran PJOK berpusat kepada murid secara efektif, secara bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Sedikit, Abang, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kegiatan ini juga adalah salah satu tujuan daripada kegiatan kita ini adalah untuk mengubah paradigma pembelajaran PJOK. Yang dahulunya
yang dahulunya kita itu jujur, seperti saya pribadi ya Bang, kakak-kakak di sini saya sedikit bercerita, ketika saya melakukan pembelajaran dulu, sebelum saya mengikuti kegiatan ini, cara saya di dalam memberikan pembelajaran itu kepada peserta didik itu lebih sering menggunakan gaya otoriter. Artinya proses pembelajaran itu masih berpusat daripada guru. Jadi melalui kegiatan kita hari ini, abang-abang dan kakak-kakak, pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik di sekolah kita harus mengalami perubahan. Yang dahulunya itu berpusat kepada guru, sekarang itu adalah harus berpusat kepada peserta didik, dan kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator ataupun motivator. Kita bisa mengarahkan mereka bagaimanalah supaya kegiatan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah di mana setiap peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Artinya di situ kakak-kakak, sebelum kita masuk di tatak maya yang kedua ini, kemarin juga kita sudah diingatkan supaya berselancar di LMS kita masing-masing. Di mana apa yang kakak-kakak pelajari di LMS-nya, di tatak maya inilah kita bahas bersama kakak-kakak apa yang menjadi masalah-masalah yang kakak-kakak hadapi pada saat melakukan refleksi di dalam pembelajaran PJOK di sekolah abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Nah, selanjutnya tujuan dari sesi kita ini adalah peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nanti akan kita bahas kakak-kakak dan abang-abang. Nah, agenda selanjutnya adalah di sini kita pada saat penulisan refleksi kakak-kakak dan abang-abang semua, kita akan menggunakan namanya itu adalah framework. Tapi sebelum kita masuk ke framework kakak-kakak dan abang-abang semua, di sini perlu juga kita membahas, makanya tadi saya sampaikan kakak-kakak sebelum kita gabung tolong dulu pada saat pembelajaran tatap maya kita ini, abang-abang dan kakak-kakak itu membawa pulpen dan bukunya. Karena nanti penjelasannya mungkin nanti bisa saja nanti tidak dapat semua ditangkap, jadi nanti bisa dituliskan bahan-bahan besarnya saja kakak-kakak dan abang-abang. Nah, selanjutnya kita masuk ke 5 orientasi dalam pembelajaran PJOK kakak-kakak. 5 orientasi dalam pembelajaran PJOK. Artinya 5 arah. Arah yang mau kita tuju atau tujuan dari pembelajaran PJOK yang kita lakukan di sekolah itu, biasanya itu kakak-kakak dan abang-abang berpacu kepada 5 kategori. Yaitu kalau mungkin abang-abang dan kakak-kakak sudah membuka LMS-nya, kategori yang pertama itu kakak-kakak di situ dibuat ada namanya disiplin ilmu. Tujuan daripada pembelajaran PJOK kita kakak-kakak dan abang-abang, yang pertama itu adalah disiplin ilmu, di mana setiap peserta didik dapat menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Itu salah satunya, Bang. Kita juga mungkin di sekolah ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, maunya apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari itu, peserta didik dapat memahaminya. Contohnya kalau di tingkat SMP abang dan kakak, misalkan materi yang kita berikan itu adalah materi permainan bola besar, contohnya permainan bola voli, di mana tujuan yang diharapkan dari kegiatan kita itu misalkan peserta didik dapat melakukan gerakan passing bawah dengan baik dan benar. Kira-kira seperti itu, Bang. Itulah tujuan yang pertama, makanya tadi di 5 orientasi tujuan dari pendidikan PJOK itu pertama itu adalah disiplin ilmu tadi. Artinya materi yang kita sampaikan kepada peserta didik, maunya tujuan daripada materi itu dapat dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran maksudnya di sini abang-abang dan kakak-kakak, di mana kita sebagai guru harus mampu atau harus dapat membantu peserta didik untuk mencapai pembelajaran itu dengan baik dan mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Artinya di situ ketika kita memberikan pengajaran kepada peserta didik, bukan hanya kita itu tidak terpatok tadi kepada hanya tujuan materi. Misalkan di materi bola voli tadi, tujuan utamanya bukan hanya untuk peserta didik itu dapat melakukan gerakan passing bawah dengan baik dan benar. Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana mereka melakukan gerakan-gerakan passing itu dengan baik, dengan modifikasi gerakan yang baru, kita harus bisa mengarahkan peserta didik. Kira-kira seperti itu kakak-kakak dan abang-abang.
Kemudian yang ketiga itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah di mana ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu, tujuan utama kita itu adalah membangun harga diri yang positif. Kita misalkan seperti ini abang-abang dan kakak-kakak. Ketika misalkan saya pribadi lah dulu. Ketika saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik, saya harus mampu menguasai materi itu. Karena apa abang-abang dan kakak-kakak? Bisa saja suatu saat atau sewaktu-waktu peserta didik ini menanya. Misalkan seperti tadi, oh ketika saya mempraktikkan gerakan passing bawah tadi, saya bilang harus bisa, tiba-tiba bisa saja anak didik itu kan, kalau seperti itu Pak, Bapak lah dulu yang mempraktikkan, kira-kira seperti itu. Ada saja memang teman-teman kita, tapi bukan kita yang di sini ya, ketika Bapak Ibu guru atau abang-abang dan kakak-kakak memberikan pembelajaran, bisa saja peserta didik kita itu menguji kita abang-abang dan kakak-kakak. Kira-kira yang disampaikan Bapak ini, apa Bapak ini memang benar-benar paham atau enggak? Bisa saja ada seperti itu anak didik. Jadi melalui tujuan dari pembelajaran kita hari ini, itu termasuk salah satu tujuan orientasi pendidikan PJOK kita, kakak-kakak dan abang-abang. Kita ingin membuktikan jati diri kita, harga diri kita, bahwa kita memang benar-benar menguasai materi yang kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, kemudian yang keempat itu adalah integrasi ekologis. Integrasi ekologis ini adalah abang-abang dan kakak-kakak, peserta didik itu kita tuntut untuk mencari paradigma baru. Artinya begini kakak-kakak dan abang-abang, paradigma baru ini contohnya, ini jujur saja saya juga ingin menceritakan pengalaman saya juga di sini. Ketika saya melakukan pembelajaran kepada peserta didik, saya itu jarang membagi peserta didik ini menjadi beberapa kelompok. Jarang itu. Jadi melalui pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan diseminasi PKG kita ini juga abang-abang dan kakak-kakak, maka kita dituntut mencari pembelajaran yang baru. Termasuklah apalagi abang-abang dan kakak-kakak yang mengajar di tingkat SD. Maunya ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, sebaiknya kita membagi peserta didik ini menjadi beberapa kelompok. Misalkan kalau karena SD ini saya kurang begitu detail ya abang-abang dan kakak-kakak, misalkan saya masuk di materi atletik abang-abang dan kakak-kakak. Di lari atletik ini ketika saya mengajarkan peserta didik itu di lari jarak pendek. Di mana yang saya ajarkan di situ yang kita lihat bukan cara berlarinya. Tetapi ketika kita ketahui bersama abang-abang dan kakak-kakak, di lari jarak pendek ini kita tahu bersama bahwa start yang digunakan pada lari jarak pendek ini adalah start jongkok. Di mana start jongkok ini terbagi menjadi 3 bagian, ada itu aba-aba bersedia, siap, dan ya. Nah, kemudian ketika pembelajaran, maunya kita bagi peserta ini menjadi 3 kelompok abang-abang dan kakak-kakak. Kelompok A contohnya masuk di aba-aba bersedia, kelompok B masuk di aba-aba siap, kelompok C-nya masuk di aba-aba ya ketika berlari. Jadi kalau dulu ketika saya sebelum mengikuti kegiatan ini, itu saya tidak ada bagi Kak menjadi beberapa kelompok. Saya satukan aja semua sehingga tujuan pembelajaran itu kurang dapat atau kurang greget kepada peserta didik. Jadi ketika kita membentuk suatu kelompok, misalkan kelompok A, B, C, kelompok A yang sudah melakukan berganti ke tempat B, kelompok B. Kelompok B yang sudah melakukan berganti ke kelompok C. Atau sebaliknya kelompok C yang sudah melakukan berganti lagi ke kelompok D. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian yang terakhir itu adalah orientasi yang kelima itu adalah tanggung jawab sosial. Kita ketahui bersama abang-abang dan kakak-kakak, sebagai guru juga kita memiliki namanya tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab kita kepada atasan kita, baik itu tanggung jawab kepada rekan sejawat, dan terlebih tanggung jawab kita kepada orang tua siswa abang-abang dan kakak-kakak. Jadi pikirannya seperti ini abang-abang dan kakak-kakak. Ketika kita memberikan pengajaran ini berarti tanggung jawab kita sudah kita lakukan dengan baik. Kira-kira seperti itu kakak-kakak dan abang-abang. Nah, apa makna dan tujuannya kita membahas ini abang-abang dan kakak-kakak? Saya ingin membagi pendapat ataupun pandangan untuk kita abang-abang dan kakak-kakak semua. Kira-kira dari kelima orientasi pembelajaran PJOK tadi abang-abang dan kakak-kakak, kita lagi mengingat, di sini kita diingat lagi kembali, namanya juga refleksi kakak-kakak, kita mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan pada saat kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, dari kelima nilai orientasi dalam PJOK tadi, abang-abang dan kakak-kakak, kira-kira dari kelima tadi kakak-kakak dan abang-abang,
manalah yang sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Manalah yang sudah kita lakukan dan mana yang belum bisa kita lakukan abang-abang dan kakak-kakak. Untuk itu saya ingin mendengarkan dulu tanggapan dari Bang Jeki. Kira-kira Bang Jeki, menurut abang dari kelima nilai orientasi PJOK tadi abang, bagian manalah yang sudah abang lakukan pada saat pembelajaran dan bagian manalah yang belum abang terapkan pada saat melakukan pembelajaran PJOK di sekolah abang. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bang Jeki untuk berbagi di kita di sini abang. Langsung open mic bang. Mohon izin bang, kebetulan saya baru masuk bang, karena jaringan di sini nggak bagus bang. Jadi saya agak telat tadi bang, bukannya tidak mau mengikuti, karena kebetulan saya memang baru masuk. Di sini juga lagi hujan, mohon pengertiannya bang. Izin bang. Oke bang, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin minta dulu pendapat atau pandangan dari Bang Frans. Bang Frans, kira-kira dari kelima orientasi tadi bang, yang sudah abang terapkan dan yang belum abang terapkan di sekolah bang, coba kita berbagi di sini bang. Oke, mungkin kebetulan abang itu juga belum bisa ya. Selanjutnya saya ingin minta juga keterangan dari pendapat dari Bang Gembira dulu bang. Kita yang dari ujung dulu dari Pahai. Silakan untuk Bang Gembira dari kelima tadi bang yang sudah abang terapkan di sekolah. Oke, kita lanjut. Oke, kalau begitu kita ingin menanyakan kembali untuk Kak Fitri lah. Coba Kak Fitri, berdasarkan kelima tadi Kak yang sudah... Oke, Bang Gembira silakan Bang. Oke, maaf. Oke, Bang, izin Bang ya. Ya. Saya sudah menerapkan yang pertama yaitu disciplinary mastery atau disiplin ilmu, kemudian integrasi ekologis dan tanggung jawab. Yang belum saya aktualisasi cuman self actualization, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, Bang. Karena saya mengajar di SD, kadang-kalanya pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik ini agak susah, Bang, karena keaktifan mereka dalam gerak fisik mereka itu terlalu ibaratnya istilah katanya terlalu kasar lah, terlalu susah untuk diatur. Jadi kita memang harus membimbing dulu mereka, apalagi kelas rendah ya Bang ya, kelas 1, 2, 3, kelas 4, 5, 6 juga sebenarnya seperti itu juga, tapi udah agak lebih mungkin bisa diatur sedikit lah. Cuman itu saja Bang yang bisa saya sampaikan. Yang di sini berpusat pada peserta didik itu masih belum lah saya tampilkan. Saya masih pakai sistem komando, apalagi untuk kelas rendah itu aja, Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Gembira. Coba tepuk tangan dulu untuk Abang Gembira. Oke, selanjutnya karena Bang Frans sudah bergabung, saya ingin mendengarkan suara dari Bang Frans dulu, Bang. Setelah ini nanti siap-siap Kak Fitri ya, karena tadi sudah sempat. Open mic-nya, Bang. Oh, kurasa Bang Frans lagi ada kendala dengan jaringannya ya, Bang? Oke, Bang Frans, tanpa mengurangi rasa hormat untuk Abang Frans, karena suara Abang nggak bisa kedengaran, Bang. Mudah-mudahan untuk nanti bisa lebih bagus lagi ya, Bang. Selanjutnya saya minta kesediaan daripada Kak Fitri untuk memberikan kepada kita di sini yang berdasarkan pemaparan tadi yang setelah kita dengarkan bersama dari kelima orientasi nilai PJOK itu, Kak, manalah yang sudah Kakak terapkan dan mana yang belum Kakak terapkan. Waktu itu waktunya untuk Kak Fitri, silakan Kak. Oke, izin Bang. Mungkin yang sudah saya terapkan nomor 1, 3, 4, 5, tapi mungkin belum 100% Bang. Di nomor 2 sama seperti yang disampaikan oleh Bang Gembira tadi, yang berpusat kepada peserta didik mungkin belum bisa diterapkan di SD karena di SD dominannya masih diarahkan atau komando. Begitu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Fitri.
Terima kasih juga buat abang-abang dan kakak-kakak yang lainnya yang sudah menyampaikan kepada kita masalah ini, termasuk sebenarnya adalah masalah atau keluhan ya. Termasuklah itu memang apalagi yang untuk SD ini ya abang-abang dan kakak-kakak, memang apalagi yang kelas rendah, kalau memang tidak diarahkan memang agak susah juga, Bang. Dan itu terbukti juga memang Kak dan abang-abang, yang walaupun kelas tinggi pun dia, pada saat sudah masuk di SMP, memang harus keras juga, Bang. Mungkin karena terbawa dari SD mungkin, kita nggak tahu. Tapi memang saya akui kebetulan saya juga salut buat abang dan kakak-kakak semua di sini yang mengajar tingkat SD. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, Bang. Tidak semua bisa guru menjadi guru SD itu. Saya akui, saya salut ya. Mudah-mudahan kedepannya juga kita di sini yang bergabung diberi kekuatan dan hikmah untuk dapat mengajar di tingkat SD dengan lebih baik lagi. Oke, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak, kita akan masuk materi kita selanjutnya, yaitu materi tentang review framework dan model tulisan refleksi. Review framework dan model tulisan refleksi. Nah, di sini abang-abang dan kakak-kakak semua, di dalam menulis refleksi ini abang-abang dan kakak-kakak ada beberapa macam framework yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu abang-abang dan kakak-kakak ada namanya di sini adalah framework Borton. Nah, framework Borton ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan apa, yang kedua ada tahapan terus apa, dan yang ketiga ada terus tahapan sekarang apa. Nah, yang menjadi pertanyaannya abang-abang dan kakak-kakak di sini, di tahapan apa ini adalah kita juga tetap mengingat kembali abang-abang dan kakak-kakak ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, di tahapan apa ini adalah apa yang dirasakan oleh peserta didik. Apa yang menjadi pengalaman peserta didik ketika kita memberikan pembelajaran itu kepada peserta didik. Misalkan seperti ini, Bang. Seperti halnya saya misalkan memberikan materi di atletik juga di nomor lempar, yaitu kita masuk contohnya di lempar cakram. Nah, ketika saya sudah masuk, misalkan hari ini kita akan masuk materi kita yaitu di lempar cakram. Nah, ketika saya menyampaikan itu kepada peserta didik, saya langsung bisa melihat bagaimana perasaan yang dirasakan oleh peserta didik tadi. Nah, sama halnya juga dengan abang dan kakak. Ketika abang dan kakak menyampaikan materi kepada peserta didik pada saat pembelajaran tadi, kira-kira abang dan kakak bisa nggak melihat bagaimana cara mereka itu untuk menyikapi materi yang kita berikan itu? Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Ketika kita memberikan materi tadi, menjelaskan materi itu kepada peserta didik dulu, belum kita menjelaskan langkah bla 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 sampai segala macam, hanya kita menyampaikan judul besarnya saja. Hari ini kita masuk materi kita misalkan lempar cakram. Nah, dari situ di pada tahap apa ini abang-abang dan kakak-kakak, kira-kira bisa nggak kita melihat peserta didik itu dapat menulis, kita dapat melihat bagaimana respon dari peserta didik itu tadi, Bang? Apakah responnya ketika kita menyampaikan itu enak kita lihat atau tidak? Nah, misalkan seperti ini, Bang, biar lebih mudah dia dipahami. Misalkan materi sepak bola lah dulu. Hari ini kita masuk materi sepak bola. Kadang-kadang kalau kita masuk materi sepak bola, perempuan ini langsung, janganlah Pak. Mungkin dari pihak perempuan ini langsung komen, janganlah itu Pak, nggak tahu kami. Kira-kira seperti itu. Kalau enggak, kalau materi sepak bolanya Pak, ya bagus saja lah, laki-laki aja lah yang ikut olahraga. Kira-kira seperti itu dia Pak. Nah, kemudian di tahap terus apa? Apabila kita sudah menemukan kondisinya seperti itu, berdasarkan tadi penjelasan kita di awal tadi, terus apa yang akan kita lakukan? Tindakan apalah yang akan kita lakukan bapak-bapak, abang-abang dan kakak-kakak ketika materi tadi kita sampaikan ada siswa yang menerima dan ada siswa yang menolak? Apakah tindakan kita mengganti materi padahal sudah sesuai, mungkin materi yang kita ajarkan sudah sesuai dengan kalender pendidikan yang telah kita terima, atau bagaimana respon kita terhadap itu kakak-kakak dan abang-abang? Nah, selanjutnya, so what itu atau sekarang apa? Sekarang apalah yang menjadi yang kita lakukan untuk menangani masalah itu supaya tidak terjadi?
Bagaimanalah cara kita kakak-kakak dan abang-abang semua ketika kita memberikan materi kepada peserta didik itu, ada peserta didik yang tidak suka menjadi suka. Ada yang peserta didik yang tidak peduli menjadi peduli. Ada peserta didik yang tidak ingin melakukan sama sekali menjadi mau melakukan. Kira-kira itulah langkah-langkahnya kakak-kakak dan abang-abang. Kira-kira paham nggak Kak semua abang-abang di sini? Silakan open mic-nya Kak. Biar kedengaran. Paham, Bang. Paham. Oke, terima kasih. Kira-kira seperti itulah gambaran daripada framework Borton ini kakak-kakak dan abang-abang. Dan saya juga selaku saya pribadi juga pernah mengalami ini kakak-kakak. Kebetulan apalagi pada saat saya baru menjadi guru waktu itu, saya memang dihadapkan dengan seperti itu kakak-kakak. Jadi karena mungkin pengalaman saya masih waktu itu baru guru masih sedikit, sehingga saya kalang kabut. Oh iya ya. Jadi saya berpikir, udah kita ganti aja lah materinya. Nah, artinya jadi saya yang mengalah. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi di awal, tujuan materi pembelajaran kita itu sudah bertahap, sudah ada agendanya. Kira-kira dari penjelasan tadi kakak-kakak dan abang-abang, kira-kira ada nggak kita yang mengalami hal-hal seperti itu? Oke, untuk itu saya ingin mendengarkan izin Kak Senior, Kak Rusmaulila dulu yang sudah banyak makan garam dalam proses pembelajaran ini. Kira-kira berbagi dulu untuk kita Kak. Kira-kira dari penjelasan tadi Kak, kira-kira apalah yang Kakak alami ketika Kakak memberikan pembelajaran kepada peserta didik dihubungkan dengan framework Borton ini Kak. Terima kasih Kak. Langsung aja Kak. Oh, kalau kita digabungkan dengan apa, tadi yang dijelaskan Bapak di situ, melalui framework Borton, apa, terus apa, dan sekarang itu kali Pak ya? Sesuai dengan gambar. Ya. Ya Kak. Jadi kalau dimaksud di sini, pada tahap what, apa itu? Jadi, contohnya Pak, kita bawa mereka ke lapangan. Kita berikan contohnya di kelas 6. Sering itu pengenalan peluru. Kalau di SD itu paling beratnya 0,5 kilo. Jadi kalau kita katakan, kalau untuk junior, perempuan sekian, 1 kilo, 2 kilo gitu kan, berat kali Bu. Terus dibayangkan bahwa peluru itu berat, padahal kita baru buat pengenalan. Ya, ini apa? Ini peluru, ya peluru. Jadi bagaimana caranya? Cara begini, Bu, kami tidak bisa begini. Oh, begini responnya. Kita mengeksplorasi dulu. Ini peluru ini beratnya untuk anak SD 0,5 kilo, karena pengenalan. Kalau yang sebenarnya 7 kilo itu untuk senior laki-laki. Ya, kalau nggak salah ya Pak ya, ingat-ingat lupa. Terus Pak, jadi kita harus membuat anak itu, peserta didik itu, menggambarkan apa yang akan terjadi kalau saya melempar peluru ini ke depan. Apakah akan jatuh ke kaki saya? Apakah bisa saya lempar? Atau apakah saya akan cedera? Nah, gitu dia. Berarti mereka sudah mengeksplorasi bahwa peluru itu kalau saya lempar ke depan, tidak bisa tenaga saya, pasti saya cedera. Apa tindakan, bagaimana perasaan anak didik itu? Jadi disitulah kita Pak, selaku pendidik, kita menunjukkan, oh ini peluru, kalau kita letakkan di leher, letakkan begini, lalu dorong, jangan dilempar. Kita minta anak untuk mengeksplor, coba lakukan. Biar mereka mengetahui apa tadi pertanyaan si Borton itu, what, apa, bagaimana, ya, pada tahap what. Jadi kita minta anak didik itu menganalisa kejadian yang akan dilakukan. Seperti itu saya rasa Pak. Sekian ya, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Rus. Selanjutnya kebetulan Bang Frans juga, saya tadi udah dengar suaranya, berarti udah bagus. Ya Bang, untuk itu saya ingin mendengarkan juga penjelasan dari Bang Frans, pembelajaran yang Abang lakukan di sekolah terkait dengan dihubungkannya dengan framework Borton ini, Bang. Untuk Bang Frans, saya berikan waktunya, Bang.
Oke, belum bisa juga ya Bang? Tadi udah bisa Bang? Coba. Coba bersuara. Klik mic-nya baru low. Coba klik dulu mic-nya Bang. Klik mic-nya. Kemudian di situ ada tulisan hello Bang, hello. Klik yang tanda mic-nya itu Bang. Kemudian ada di situ yang paling nggak bisa juga Bang. Oke, nggak apa-apa Bang. Mudah-mudahan besok bisa Bang. Oke, selanjutnya dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Kak Rus, memang benar itu ya Kak Rus. Apalagi yang siswa perempuan ini Kak, pas kali tadi yang disampaikan Kakak itu, mereka berargumen langsung, oh berat kali. Nanti kalau jatuh, seperti yang Kakak bilang itu bisa menyebabkan cedera atau hal-hal yang lain. Padahal kita bisa melakukan metode-metode atau bahan yang digunakan itu dengan bahan yang dimodifikasi ya Kak Rus ya. Jadi berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Kak Rus ini, itulah pengalaman Kakak itu selama kurang lebih memberikan pembelajaran terhadap peserta didik. Oke, selanjutnya saya minta dulu keterangan daripada Bang Saud. Yang dari SMP dulu Bang Saud. Kira-kira dari yang telah dijelaskan tadi Bang mengenai framework Wharton ini, kira-kira kalau dihubungkan dengan pembelajaran yang Abang lakukan di sekolah, apalah yang menjadi permasalahan dan apa yang Abang lakukan menghadapi permasalahan tadi. Untuk itu saya ingin mendengarkan suara dari Bang Saud. Untuk itu Bang Saud, silakan Bang langsung open mic. Makasih Bang, izin untuk menjawab. Dari yang saya simak, tadi ada apa, terus apa, sekarang apa. Yang sering saya hadapi, seperti untuk tetap masalahnya bukan karena tidak mau bagaimana, tetap kepada gender perempuan. Sama kayak seperti yang Abang jelaskan tadi, contohnya kalau di SMP itu permainan bola besar, sepak bola. Terkadang ada beberapa perempuan menjawab, untuk apa dipelajari itu Pak? Kami kan nggak tahu main bola. Biasanya laki-laki yang main bola, bukan perempuan. Jadi yang pertama saya arahkan pengenalan, kalau yang saya tangkap apa berarti pengenalan materi akan hal itu. Jadi saya jelaskan dalam permainan sepak bola tidak ada membedakan laki-laki dan perempuan. Dan satu lagi perlu kita ingat, sepak bola pun dilakukan atau dipertandingkan untuk orang yang ada kekurangannya. Jadi saya mengajak mereka merubah mindset mereka, main bola itu bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk perempuan. Dan main bola saya ajak mereka berpikir bahwa main bola itu dilakukan dari usia, nggak cuma hanya di SMP. Jadi terus saya buat terus apa? Terus setelah mereka tahu, saya mengajak mereka untuk mengapai apa yang harus mereka laksanakan supaya mereka paham bahwa main bola itu ada hal yang menyenangkan karena ada yang dicari. Yang selanjutnya yang saya lakukan biasanya, sekarang apa? Cara mengatasinya saya buat, memang kebiasaan saya membuat kelompok, tapi sebelum kelompok saya buat ada video seperti yang saya bilang kemarin di hari Senin. Saya membuat video pertandingan bola kaki atau futsal saya modifikasi, tapi yang saya bawa adalah orang yang kurang, yang cacat. Tapi saya tidak membawa yang normal. Saya membuat video seperti itu, dan ketika di lapangan saya membagi kelompok, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, tapi saya membuat contohnya kayak passing menggunakan kaki bagian dalam. Saya membuat saya target ada 2 kun, mereka harus nendang itu, bola dan mendatar harus lewat dari tengah-tengah atau di antara kun tersebut. Seperti itu yang saya pahami Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Saud. Artinya di situ tadi ketika mereka bermasalah dengan ukuran bola yang sebenarnya, berarti ada jalan keluar tadi dengan memodifikasi alat ya Bang ya.
Baik itu Siap, Bang. terlebih dahulu dengan membimbing mereka melalui video. Oke, terima kasih Bang Saud, sangat bagus sekali ya. Oke, terima kasih untuk itu. Coba kita tepuk tangan dulu untuk Bang Saud yang telah memberikan pemaparannya dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya yaitu framework Gibbs. Nah, di dalam penulisan refleksi kakak-kakak dan abang-abang, kita dihadapkan juga dengan yang namanya framework Gibbs ini, Kak. Di framework Gibbs ini kakak-kakak dan abang-abang ada terdiri daripada 6 elemen kakak-kakak. Ada elemen deskripsi di situ atau apa yang terjadi. Kemudian setelah peserta didik ini mengetahui apa yang terjadi, kemudian masuk ke elemen perasaan. Nah, setelah mereka melihat kejadian itu terjadi, apa yang mereka rasakan? Perasaan apa yang muncul? Nah, setelah ada tahap perasaan, kemudian masuk lagi ke tahap namanya yang ketiga itu adalah tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini, peserta didik ini dapat mengambil nilai baik dan nilai buruknya dari kejadian atau dari peristiwa yang terjadi. Yang keempat itu adalah tahap analisis. Artinya di situ makna apa yang didapat oleh peserta didik daripada kejadian itu atau daripada peristiwa itu. Nah, kita hubungkan dengan pembelajaran PJOK kakak-kakak dan abang-abang. Tadi di tahap deskripsi. Ini adalah yang seringkali menjadi permasalahan itu untuk tingkat SMP karena kebetulan saya mengajar di SMP kakak-kakak dan abang-abang, jadi saya di sini menjelaskan pengalaman saya. Nah, ketika saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu di materi seperti yang tadi kita katakan itu masuk di senam lantai. Di senam lantai kita misalkan peserta didik ini kita buat materinya adalah peserta didik ini dapat melakukan roll depan atau mengguling dengan baik. Nah, itulah peristiwa yang terjadi kakak-kakak dan abang-abang. Ketika saya memberikan materi guling depan tadi, itulah kejadiannya. Kemudian peserta didik ini merasakan apa yang akan dirasakan. Ketika saya memberikan materi guling depan ini, terutamalah, maaf ya, untuk yang gender perempuan, ketika masuk materi kita mengguling, karena mungkin anak SMP ini sudah mengalami namanya pubertas, mereka ini langsung berpikiran yang agak aneh-aneh. Oh, nggak mau kami kak, nggak mau kami pak, nanti dilihat laki-laki kami kayak gini, robeklah nanti celana kami segala macam lah, yang kayak mana lah baju kami, kira-kira seperti itulah. Artinya ketika saya menyampaikan itu, ada perasaan yang mereka rasakan, yang perasaan yang tidak enak. Perasaan yang tidak enak ini tadi seperti malu, kemudian takut. Nah, kira-kira kakak-kakak dan abang-abang setelah peserta didik kita itu menunjukkan sikap yang seperti itu, kita bisa mengevaluasi nilai apa yang kita ambil daripada kegiatan itu. Apakah kita hanya mengambil nilai negatifnya saja? Apakah ada nilai positifnya yang dapat kita ambil? Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Nah, selanjutnya masuk ke tahap analisis. Setelah tadi peserta didik itu menyampaikan curahan hatinya tadi, kira-kira makna apa yang dapat kita petik daripada kejadian itu abang-abang dan kakak-kakak? Nah, kemudian setelah kita mengambil makna dari kegiatan itu, masuklah kita ke tahap yang kelima itu adalah namanya konklusi kakak-kakak. Konklusi ini adalah apa yang bisa kita lakukan. Ketika tadi peserta didik menyampaikan argumennya tadi, oh kami Pak nanti seperti ini. Nanti ketika kami mengguling Pak, bagaimana kalau leher kami nanti patah? Atau kalau ketika kami nanti mengguling Pak, bagaimana kalau tangan kami patah? Kira-kira seperti itu kakak-kakak dan abang-abang. Nah, apalah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapkan oleh siswa perempuan tadi. Nah, kemudian yang ke tahap terakhir itu kakak-kakak, setelah kita dihadapkan ke situ, kita dihadapkan dengan yang namanya RTL atau rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut apalah kira-kira abang-abang dan kakak-kakak yang dapat kita lakukan untuk mengatasi setiap permasalahan yang kita hadapkan atau yang kita hadapi ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik di sekolah kita masing-masing. Mungkin banyak, seperti saya pribadi tadi, kakak-kakak mungkin di materi guling depan tadi yang saya rasakan, kira-kira mungkin abang-abang dan kakak-kakak mungkin di materi sepak bola ada juga, mungkin kakak-kakak di materi tetap juga di senam lantai, contohnya melakukan gerakan kayang, ada juga.
Kira-kira daripada kejadian tadi kakak-kakak dan abang-abang, kira-kira ada nggak kita di sini kakak-kakak dan abang-abang yang menghadapi situasi yang seperti itu? Kira-kira ada nggak pada saat pembelajaran ada masalah-masalah yang kita hadapi? Nah, berdasarkan keterangan tadi abang-abang dan kakak-kakak, saya ingin kita di sini juga berbagi bersama. Untuk itu saya ingin meminta pemaparan atau penjelasan dari Bang David. Untuk Bang David, kira-kira permasalahan yang abang hadapi di sekolah pada saat memberikan pembelajaran, coba kita kaitkan dengan framework GIPS ini, Bang. Untuk itu, untuk Bang David, saya berikan waktu dan kesempatan. Langsung open mic, Bang. Oke, terima kasih. Enggak kedengaran, Bang. Enggak bisa juga, Bang. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat untuk Bang David karena mungkin lagi bermasalah ya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pemaparan dari Bang Roberto. Bang Roberto Padli, Bang. Silakan dulu, Bang. Kami ingin mendengarkan pemaparan dari Bang Roberto tentang situasi yang dihadapi oleh Bang Roberto pada saat pembelajaran kepada peserta didik. Cik. Oke, udah, Bang. Oke, karena Bang Roberto tidak bisa, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Kak Delimala dulu. Kak Delima Hernawati Pasaribu, silakanlah dulu berbagi untuk kita, Kak, tentang pengalaman mengajar Kakak dikaitkan dengan framework GIPS ini, Pak. Kak, silakan, Kak. Open mic, Kak. Kak Delima, open mic, Kak. Ya, oke, Kak. Silakan, Kak. Terkait dengan framework GIPS ini, ya ini saya alami juga di sekolah saya. Nah, terkadang kalau kita mengikuti kata hati peserta didik, maka pembelajaran kita memang tidak berjalan. Tapi yang saya lakukan adalah sesudah saya melihat yang terjadi, saya mengajak mereka secara perlahan, tapi yang pasti tidak tertekan pada mereka, secara perlahan gerakan yang lebih mudah bagi mereka. Nah, saya biarkan dulu mereka bagaimana cara mereka melakukan seperti senam lantai itu, mana enaknya dulu yang mereka lakukan, ataukah dengan seperti melakukan kayang, ataukah mereka tidur dulu baru kayang. Nah, yang penting saya ajak dulu mereka pertama kali, perasaan mereka melakukan gerakan itu menyenangkan. Nah, sesudah itu, tapi ini prosesnya bertahap, tidak memang langsung yang tadinya mungkin hanya pembelajarannya 3 kali pertemuan mungkin, dan ini bisa panjang juga begitu. Jadi saya kondisikan bagaimana anak-anak itu yang lebih banyak istilahnya, mana mereka dalam melakukan kayang itu yang lebih dengan mudah melakukan ketimbang mana yang lebih sulit yang mereka lakukan. Jadi saya melihat situasi begitulah. Saya melihat situasi murid saya, bagaimana mereka senangnya melakukan gerakan kayang itu.
Kalau sudah mereka sudah rileks, sudah senang, tidak ada lagi sungut-sungut, maka saya lanjutkan pengajaran saya teknik yang sebenarnya. Begitu, Kakak Abang. Terima kasih. Oke, terima kasih pemaparan yang disampaikan oleh Kak Delima, sangat bagus ya Kak. Artinya di situ kita meminta kesiapan peserta didik ini juga, jangan langsung dipaksakan ya Kakak. Sangat baik ya. Mudah-mudahan kita semua di sini juga yang bergabung bisa menerapkan ini dengan baik abang-abang dan kakak-kakak. Selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari Bang Indra dulu Bang. Kira-kira pengalaman abang yang abang alami di dalam proses memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita kaitkan dengan framework GIPS ini Bang. Untuk Bang Indra, waktu dan tempatnya saya persilakan Bang. Baik, terima kasih Pak. Saya akan coba menjawab. Memang saya sebelum membuat praktek, saya biasanya membuat video melalui InFocus, khususnya materi senam lantai roll depan. Pada saya membuat InFocus, tampilkan video melakukan kegiatan itu, kami menonton bersama di dalam kelas, habis itu ditonton bersama, keluar, cek kesiapan anak-anak, lakukan pemanasan. Pada saat itu muncul pertanyaan anak-anak, Pak, jangan laku duluan. Kenapa? Takut, Pak. Apa takutmu? Gak bisa aku menolak, Pak, menolak pinggangku katanya. Bisanya. Kita praktekkan bersama-sama. Saya praktekkan dulu melakukan roll depan. Mulai dari cara-caranya, mulai dari kepalanya bagaimana, terus lututnya bagaimana, posisinya berdiri dan jongkok. Kan ada dua itu kan Pak. Ada posisi awalan berdiri dan ada posisi awalan jongkok. Saya praktekkan dua-duanya. Tinggal anak-anak milih yang mana mau diambil, posisi awal berdiri dan jongkok. Nah, saya pisah-pisahkan anak-anaknya, Pak. Saya kelompokkan yang badannya yang kecil, sedang, dan yang besar. Nah, terkadang yang masalahnya di sini adalah yang besar ini, yang badannya gemuk. Nah, setelah dilakukan dulu pertama saya buat yang kecil dulu. Karena badan yang kecil ini ramping, mudah dia menolakkan pinggangnya dan menguasai tekniknya, tapi dengan tidak sempurna, orang itu enak melakukan. Lanjut yang sedang, ada kewalahan, udah mulailah takut, tidak pas cara menolaknya. Ada yang tidak sempurna ke depan, ada yang ke samping. Nah, masuk yang besar, kenapa? Nggak mau Pak. Nah, jadi yang evaluasinya kan, saya dudukkan kembali anak-anak, apa yang kalian rasakan? Takut Pak. Yang menjawab yang berbadannya besar, takut. Oke, nggak usah takut. Jadi saya bantu anak yang besar ini enak, bisa. Coba dulu, jangan saya bantu kalian. Dilakukan dengan sendiri mandiri bisa. Dengan melalui itu anak-anak mau melakukannya. Hanya melakukan pertama dia susah. Nah, lalu makna apa yang dapat siswa? Maknanya orang itu hanya tentang urgen aja. Karena melakukan roll depan ini sangat berbahaya. Bahayanya kan hanya langsung ada kristaliola, bisa lehernya, ya kan Pak, apalagi kurang pemanasan dia. Jadi permasalahan yang ada di sini yang saya dapat adalah bagi anak-anak yang besar aja Pak. Gitu. Jadi saya hanya mengelompokkan aja Pak. Itulah strategi saya untuk mengajarkan senam lantai ini. Hanya rasa takutnya aja tidak bisa dikuasai siswa itu, sehingga tidak mampu. Lalu setelah dilakukan, orang itu mau belajar mandiri. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Bang Indra yang memberikan pemaparannya sangat bagus ya Kakak. Mudah-mudahan kita juga yang bersama di sini bisa mengikuti yang disampaikan oleh Bang Indra ini. Nah, supaya framework GIPS ini kita tutup, kita akhiri, satu lagi kita dengarkan dulu penjelasan dari Kak senior kita, Kak Rusmauli. Silakan Kak. Kira-kira bagaimana Kakak menerapkan framework GIPS ini di dalam pembelajaran yang Kakak berikan kepada peserta didik di sekolah, Kak? Kak Rusmauli. Oke, karena mungkin kakak itu lagi ada gangguan. Oke, kita lanjutkan materi kita, abang-abang dan kakak-kakak semua. Kita masuk materi kita selanjutnya, yaitu adalah tulisan refleksi. Di tulisan refleksi, untuk kegiatan kita hari ini kakak-kakak, marilah kita membaca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi, betulkah itu sebuah refleksi singkat, kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Kemudian yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Oke, untuk abang-abang dan kakak-kakak, kita akan lanjutkan materi kita. Di sini ada instruksi. Instruksi yang pertama itu kakak-kakak dan abang-abang silakan mengcopy Google Slide berikut per kelas. Nah, nanti ketika saya bagikan, nanti ada linknya saya bagikan di kolom chat abang-abang dan kakak-kakak. Silakan nanti diklik link chat itu, kemudian masuk berdasarkan namanya kakak-kakak dan abang-abang. Di situ nanti ada saya bagi slide-nya. Di situ nanti dicarilah namanya abang-abang dan kakak-kakak. Nanti silakanlah dituliskan di slide yang sudah ditentukan. Nanti sebentar lagi akan ada masuk link untuk masuk ke slide ya kakak-kakak. Oke, abang-abang dan kakak-kakak, di fitur chat sudah saya kirimkan linknya abang-abang dan kakak-kakak. Di laptop kakak yang ada gambar seperti buku tulis, Bang. Di situ sudah saya kirimkan linknya. Silahkan diklik abang-abang dan kakak-kakak, dan silahkan masuk ke kolom yang namanya, berdasarkan namanya kakak-kakak dan abang-abang ya. Ini sudah saya share abang-abang dan kakak-kakak. Nah, yang mau kita isi dulu di sini yang pertama abang-abang dan kakak-kakak adalah babak yang pertama ya, abang-abang dan kakak-kakak. Jangan nanti langsung diisi babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Karena pertanyaannya berbeda nanti di babak pertama, berbeda di babak kedua, berbeda di babak ketiga. Jadi untuk itu abang-abang dan kakak-kakak silahkan masuk ke slide-nya. Untuk itu, untuk slide yang pertama, Bang Jeki nomor 1, nomor 2. Bang Indra slide 3. Bang Gembira slide 4. Kak Rusmauli slide ke-5. Bang Saud slide ke-6. Bang David slide ke-7. Bang Kak D5 di slide ke-6. Ke-8. Bang Heri di slide ke-9, Bang Lambo slide 10, Roberto 11, Fernando 12, Franz 13, John Lennon 14, Dipu 15, Kak Fitri 16. Oke, pertanyaannya abang-abang dan kakak-kakak. Sudah bisa masuk, Kak? Sudah dilihat? Sudah, Bang. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Bang. Oke.
Yang pertama dikerjakan babak pertama dulu ya abang-abang dan kakak-kakak. Jangan langsung diisi babak kedua dan babak ketiga. Biar saya kirimkan soalnya ya Bang. Kalau untuk dari handphone mungkin nggak bisa ini Bang. Ini mungkin untuk yang menggunakan laptop kakak-kakak. Oke, di sini pertanyaannya abang-abang dan kakak-kakak bisa dilihat. Pertanyaan yang pertama itu, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang tadi yang kita bahas tadi Kak, ada 5 nilai orientasi. Pilihlah salah satu dari 5 nilai orientasi PJOK tadi. Yang mana abang rasa paling dan kakak-kakak paling paham. Yang kedua, apa yang membuat abang dan kakak menuliskan nilai orientasi tersebut? Alasannya Kak, contohnya tadi nilai orientasi itu adalah disiplin ilmu. Alasannya apa? Kira-kira seperti itu Kak. Kemudian yang ketiga, apa bukti terkait daripada nilai orientasi yang kakak pilih tadi? Misalkan buktinya adalah peserta didik dapat pengalaman kakak di situ terkait nilai orientasi tersebut. Artinya di situ dari pengalaman yang kakak buat yang berkaitan dengan materi tadi, ketika melakukan pembelajaran peserta didik dapat melakukan contohnya kalau masuk tadi gerakan seperti guling depan, peserta didik dapat melakukan guling depan dengan baik dan benar. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Waktunya hanya 4 menit ya kakak-kakak, biar kita masuk nanti ke babak yang kedua. Waktunya 4 menit mulai dari sekarang kakak-kakak. Izin Bang, Ya, ini apa kecenderungan nilai orientasi saya maksudnya? Itu kebetulan karena tadi kan yang 5 sesi yang abang buat tidak semua saya ikuti Bang. Kira-kira itu bagaimana langsung? Oke, di sini Bang, kan kebetulan kan di LMS abang dan kakak adanya itu, dan di sini saya ingatkan kembali 5 nilai orientasi dalam PJOK itu ada 5. Yang pertama itu disiplin ilmu, yaitu fokus pada tujuan peserta didik untuk menguasai materi yang abang kakak lakukan pada saat pembelajaran. Yang kedua ada proses pembelajaran, yaitu membantu peserta didik untuk mencari pemahaman-pemahaman yang baru. Yang ketiga ada aktualisasi diri. Di sini kita sebagai guru PJOK harus mampu menunjukkan harga diri kita dengan menguasai materi yang kita sampaikan kepada peserta didik. Yang keempat itu adalah integrasi ekologis, di mana peserta didik dapat dituntut mencari makna atau tujuan daripada pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Yang terakhir itu adalah tanggung jawab sosial. Bagaimanalah tanggung jawab kita setelah kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, abang dan kakak. Kira-kira itu Bang Jeki. Terima kasih Bang. Oke, karena waktu kita terbatas kakak hanya 4 menit. Nggak dapat Pak. Filenya tidak di apa? Izin Bang, ulang yang terakhir Bang. Tanggung jawab sosial itu kita melaksanakan tugas kita sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua siswa. Yang mana nggak nampak Kak Rus? Nggak bisa masuk Pak. Oke, coba bentar ya Kak. Bang, yang kedua tadi apa itu Bang? Yang kedua proses pembelajaran, di mana kita membantu peserta didik menerapkan prinsip pembelajaran dan mencari pengetahuan-pengetahuan baru Bang. Pengetahuan-pengetahuan baru di dalam pembelajaran yang kita lakukan tadi kepada peserta didik. Izin Bang, tugas yang sekarang apa tadi Bang? Ketinggalan Bang. Untuk mengisi di kolom slide bawah yang pertama itu Bang. Kita di situ memilih salah satu nilai orientasi PJOK abang dan kakak, kita tuliskan, kita pilih satu mana, kemudian kita tuliskan alasannya, kemudian udah aku kirim lagi Kak Rus. Coba lagi Kak dibuka di kolom chat ya Kakak. Iya, saya coba Pak. Yuk.
Hmm. Hmm. Coba Kak Rus tuliskan di slide kelima Kak Rus. Bentar Pak, bentar. Bentar Pak. Dari link ini diklik bang. Link yang abang kirim ini diklik bang. Nggak dapat juga nih. Bang, izin bang, karena sinyalnya agak susah, boleh abang share lagi yang soal 3 untuk babak pertama bang?
Oke, untuk Bang Heri, silakan dulu Bang Heri untuk memberikan kepada kita di sini tentang apa yang kakak tuliskan di kolom slide kakak. Kita berbagi di sini kak, silakan kak. Bentar bang, sedikit lagi bang. Oke, untuk itu saya berikan kesempatan untuk Kak Delima kak, karena kakak sudah siap saya lihat. Kak Delima. Yo. Oke, silakan kak berbagi kita di sini yang kakak pilih di kolom slide kakak ini, silakan dibacakan untuk kita kak. Ya, kecenderungan nilai orientasi pada pembelajaran. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kecenderungan nilai orientasi itu pada proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Itulah kecenderungan saya karena siswa yang saya ajarkan adalah siswa SD. Jadi semua harus serba diarahkan dan dikomando. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang membuat saya karena sistemnya dikomando, jadi anak didik memang harus benar-benar komando supaya mereka dalam belajar peduli. Sesudah mereka peduli, maka keadaan pembelajaran dapat terarah atau berjalan lancar. Kemudian, apa bukti pengalaman saya berkait nilai orientasi tersebut? Buktinya, kalau tidak dengan komando tadi, mereka banyak keluh kesahnya gitu. Banyak keluh kesahnya dengan menyatakan mereka tidak sanggup melakukannya dengan berbagai hal. Ada yang kurang. Ya, Oke, begitu. terima kasih Kak buat pemaparan yang telah Kakak berikan kepada kita hari ini. Oke, satu lagi kita dengarkan dulu untuk Bang Heri. Silakan Bang Heri. Supaya kita masuk ke babak yang kedua. Oke, terima kasih bang. Jawaban saya yaitu yang pertama, apa yang menjadi orientasi saya, yaitu saya memilih disiplin ilmu. Alasannya kenapa? Karena kebetulan saya mengajar di SD, ya, jadi orientasi ini saya pilih bahwa melalui orientasi disiplin ilmu, saya selalu berusaha memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk dapat menguasai ataupun mengerti tentang satu materi, tentang materi tersebut dan tujuannya untuk mempelajarinya. Semisal bang, kita misalkan materi kita itu gerak dasar lokomotor, maka yang pertama kita menjelaskan terlebih dahulu. Ya, ini bersifat komando, mungkin ini bersifat komando. Kita menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu gerak dasar lokomotor, sampai anak tersebut paham atau mengerti tentang apa artinya gerak lokomotor, apa saja contoh gerakannya, dan bagaimana cara melakukannya. Nah, itu diambil secara kognitifnya atau pengetahuan. Nah, kemudian kita melakukan prakteknya di lapangan tentang gerak dasar lokomotor bersama anak dengan cara, mungkin yang saya lakukan adalah cara permainan. Ada berbagai variasi permainan seperti berjalan, berlari, melompat. Apabila anak masih melakukan kesalahan dari praktik yang dilakukan seperti cara berlari yang kurang tepat, atau cara melompat yang masih asal-asalan, atau kurang bagus, kita selalu melakukan proses pengulangan kembali, atau kita menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara yang benar. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di nomor 2. Dan di nomor 3, apa hasilnya? Kira-kira begitu ya Bang? Tadi nomor 3 ya Bang? Iya, Bang. Ya, melalui orientasi disiplin ilmu ini, bahwa kita selalu melakukan pengulangan yang kita lakukan terhadap siswa, diharapkan itu bisa mampu mengubah atau meningkatkan cara atau pengetahuan mereka. Nah, tadi berarti yang saya lakukan masih salah. Nah, kira-kira begitu yang dipikirkan anak, kemudian diperbaiki kembali menjadi bisa
atau tahu cara melompat yang benar, atau menjadi lebih baik lah dari yang sebelumnya. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan yang disampaikan oleh Bang Heri. Sebelum kita masuk ke babak yang kedua, di sini akan ada dulu saya tampilkan slide karena berhubungan dengan pekerjaan di babak yang kedua. Tunggu ya Kak sebentar ya, biar saya share dulu. Oke, sudah nampak abang-abang dan kakak-kakak semua? Kurang besar bang, kekecilan. Oke, Kekecilan, Bang. Ya, biar saya apakan dulu. Masih kecil ya Bang? Sudah besar tapi tidak nampak semua. Dikit lagi, Bang. Iya ya. Padahal di sini udah besar sekali Bang. Udah maksimal. Oke, abang-abang dan kakak-kakak, mungkin itulah tampilan yang bisa dulu ditampilkan abang-abang dan kakak-kakak. Nah, sehubungan dengan babak kedua ini, abang-abang dan kakak-kakak, di sini ada namanya roda emosi. Ya, di roda emosi ini, abang-abang dan kakak-kakak, kita melihat dulu bagaimanalah emosi yang dihadapi oleh peserta didik ketika kita memberikan pembelajaran tadi. Bagaimanalah ekspresi atau bentuk, baik itu gestur wajah, baik itu gestur tubuh daripada peserta didik itu ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, jadi di sini ada roda emosinya itu, ada yang mengalami rasa takut, kemudian ada yang amarah, ada yang sedih, ada yang terkejut, dan ada yang gembira. Kalau dia merasa takut, dia pasti akan mengalami agak seram, ragu untuk melakukan gerakan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia cinta, berarti dia memiliki keinginan untuk melakukan gerakan itu atau mengikuti proses pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Kalau peserta didik itu merasa gembira juga, berarti dia menunjukkan gestur tubuhnya yang senang, gembira, happy. Kalau dia masuk ke roda emosi terkejut, berarti peserta didik ini bisa merasa kagum terhadap kemampuan dirinya yang dimilikinya. Yang dulunya tadi dia tidak mampu melakukan, tetapi setelah diajak, dia bisa dapat melakukan. Artinya seperti yang disampaikan oleh Bang Indra tadi, yang gemuk tadi bisa melakukan roll depan, dia kagum. Oh berarti saya mampu. Kira-kira seperti itu abang-abang kakak-kakak. Kemudian sedih, mungkin peserta didik ini bisa kita lihat gestur mencerminkan kesedihan itu adalah bisa melihat dari gestur tubuh peserta didik, wajahnya, bahkan bisa saja mereka menangis ketika mereka tidak mampu melakukannya. Kira-kira seperti itu Bang. Kemudian ada yang amarah. Amarah ini artinya itu seolah-olah dia, kalaupun dia melakukan gerakan itu, tetapi seolah-olah dia melakukan gerakannya dengan terpaksa. Dia itu bersifat jengkel. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Mungkin kita menjumpai peserta didik kita, ada yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak, kita masuk ke babak yang kedua. Kita masuk ke babak yang kedua. Sebentar ya Kak. Nah, silakan masuk tadi ke link tadi kakak-kakak dan abang-abang. Pertanyaan pemantiknya di sini adalah ada 4 pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, bagaimana, apa emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Artinya kakak-kakak dan abang-abang, ketika orang abang dan kakak melaksanakan pembelajaran tadi,
sikap emosi yang bagaimana yang ditunjukkan oleh peserta didik terhadap nilai orientasi yang kakak pilih. Terhadap nilai orientasi yang kakak pilih tadi. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak gambarannya. Kemudian yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Misalkan tadi kakak memilih misalkan orientasi guru PJOK itu adalah misalkan tanggung jawab sosial. Nah, artinya di situ ketika kakak sudah atau abang sudah melakukan tugasnya mengajar dengan baik, bisa saja karena sudah, apalagi kita yang olahraga, mungkin kita tidak pun mengajar sampai habis les, karena mungkin anak didik sudah capek, kita bubarkan, tiba-tiba dilihat oleh pimpinan atau kepala sekolah kita ditegur. Seolah-olah kita tidak memberikan pembelajaran, kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Nah, kalau kita baik, ya kita kaitkanlah dengan kelima nilai orientasi tadi. Kalau tidak baik, ya kita kaitkanlah dulu. Mungkin tidak baiknya abang-abang dan kakak-kakak di sini, dari kelima nilai orientasi ini ada yang belum kita lakukan. Kira-kira seperti itu kakak-kakak dan abang-abang. Nah, yang keempat itu, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih hebat atau yang lebih baik. Kira-kira seperti itu bang dan kakak-kakak. Ada 4 pertanyaan. Ini berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh abang dan kakak ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik abang-abang dan kakak-kakak semua. Waktunya juga kakak 4 menit ya. Izin bang, naikkan dulu bang pertanyaan pemantiknya bang. Oke, bentar ya bang. Oke, untuk kakak-kakak dan abang-abang yang belum mengisi, apabila ada kendala tolong
diinformasikan kakak-kakak dan abang-abang, karena ada abang-abang dan kakak-kakak di babak pertama pun masih ada yang belum mengisi. Untuk Kak Fitri, jawaban babak pertama itu jangan langsung masuk ke babak ketiga, Kak Fitri. Izin Bang Bang. Bang fasilitator. Ya. Nah itu pertanyaan pemantik yang di babak pertama tadi yang nomor 4. Tolong dulu Bang diulangi dulu Bang nomor 4 aja Bang. Kalau di babak pertama, babak kedua ya Bang? Babak pertama dulu Bang. Ini belum siap di babak pertama. Babak pertama hanya 3 Bang. Oh, hanya 3? Hanya 3, iya. Nah, pertama apa Bang? Tolong dulu Bang. Coba. Apa kecenderungan nilai orientasi yang Bapak Ibu pilih? Dari kelima nilai orientasi tadi dipilih salah satu. Yang kedua, apa yang membuat Bapak Ibu menuliskan nilai orientasi tersebut? Oh, kemudian yang ketiga alasannya memilih itu. Kemudian yang ketiga, apa buktinya bahwa nilai orientasi itu sudah tercapai? Kira-kira seperti itu Bang. Oke Bang. Oke, makasih Bang. Ya, ini juga Bang, pertanyaan pemantik yang babak kedua dulu Bang. Tolong dulu Bang. Ini tolong ditampilkan di layar dulu Bang. Oke. Ini Bang. Oke. Kalau bisa Bang fasilitator, biar aja dulu seperti itu Bang ya. Oh iya Bang. Biar bisa sambil dikerjakan sambil dibaca soalnya. Oke, abang-abang dan kakak-kakak, karena waktu kita juga ini udah mau finish ini Bang. Untuk kalau bisa secepatnya diisi Bang. Karena masih ada lagi tinggal 1 babak lagi abang-abang dan kakak-kakak untuk babak yang ketiga. Sementara waktu kita tinggal berapa menit lagi nih Bang? Nah ini nggak mendukung ini Pak. Susah kali lakuin. Apa Kak Rus? Susah kali, nggak bisa Kak. Oh gini Kak, nanti kalau Nggak bisa masuk. Gini Kak, setelah nanti kita siap, nanti linknya itu masih bisa diisi Kak. Masih bisa diisi. Iya. Nanti setelah linknya kita pun udah siap nanti Jimmy-nya ini, nanti setelah siap itu masih aktif Kak, masih bisa nanti itu untuk diisi. Cuma maunya yang saya minta di sini Kak, di babak yang kedua ini, maunya adalah kita salah satu siapa yang bisa menjelaskan kepada kita tentang pengalamannya terkait yang 4 hal ini Abang dan Kakak. Biar kita lanjut ke babak yang ketiga karena waktu kita juga udah memasuki injury time ini kakak-kakak dan abang-abang.
Oke, untuk abang dan kakak semua, untuk kita lanjut ke babak ketiga kak. Nanti bisa ini setelah sesi kita ini siap, nanti saya tunggu sampai jam 12 kak untuk mengisi slide babak pertama, babak kedua dan babak ketiga. Untuk itu kita lanjutkanlah dulu kakak untuk babak yang ketiga. Oke, untuk babak yang ketiga ini nampak kak pertanyaan pemantiknya? Nampak bang, nampak. Oke, kita langsungkan dulu ke babak yang ketiga bang. Kira-kira nanti abang-abang dan kakak-kakak, kalaupun nanti misalkan di kolom slide-nya itu belum bisa dituliskan, tapi bisalah dulu kita berbagi kakak-kakak dan abang-abang dengan penjelasan secara langsung tanpa ada tanpa ditulis pun di kolom slide-nya. Kira-kira dari pertanyaan yang tiga ini bang, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau yang akan saya ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJK selanjutnya. Artinya merefleksikan dari 5 nilai orientasi tadi kakak-kakak dan abang-abang, apalah yang perlu, apalah kesimpulan yang dapat kita ambil, dan apalah gambaran dari nilai 5 orientasi tadi, dan apa yang perlu kita lakukan perbaikan atau yang kita ubah sehingga kita nantinya bisa menjadi guru PJK yang baik. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Saya minta kesediaan Kak Rusla dulu Kak. Kak Rusmauli dari 3 pertanyaan ini Kak. Bentar Pak ya. Kalau ya Kak, dari 2 pertanyaan, pertanyaan pemantik pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya, walaupun tidak saya jawab refleksi pertama kedua Pak ya. Pendekatan pembelajaran yang harus saya lakukan yang memungkinkan si anak belajar melalui pengalaman yang tadi, pengalaman contohnya yang role depan tadi, bagaimana dia relevan dan berarti bagi si anak tersebut. Nah, itu menurut saya pembelajaran yang bermakna. Jadi yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kemampuan siswa itu sendiri. Itu satu. Jadi ya Kak, yang nomor 2 Kak. Nomor 2, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Jadi 1 itu partisipasi ya, partisipasi si anak didik ketika siswa dapat menerima informasi terbaru, contohnya bahwa dia mampu melakukan gerakan tersebut, mampu menerima apa yang saya peragakan, apa yang saya lakukan. Sebagai guru, saya memberikan konsep untuk memadukan materi tersebut agar mereka mengerti itu menurut pemikiran saya. Jadi di sana yang ketiga, apa yang akan saya lakukan, ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJK selanjutnya. Ya, yang mau saya lakukan, saya mau menerima kekurangan saya juga sebagai guru atau kelebihan, mampu menerima kritik dari teman sejawat, bahkan dari anak itu sendiri.
harus bisa. Bu, jangan begini. Kami tidak tahu. Bolehkah Bu saya melakukan ini? Nah, jadi berarti yang bisa saya lakukan menginterkoreksi koreksi diri saya sendiri. Oh, Bu, kalau saya melakukan ini, apakah si anak mampu? Kalau saya melakukan ini, bagaimana hal selanjutnya? Mendefinisikan bahwa gerakan itu bisa dan mampu, walaupun badannya gemuk atau bagaimana atau kurus, yang penting dia dapat melakukan satu gerakan tersebut dengan menyenangkan dan dia melakukannya sedaya mampunya. Jadi kita tidak memaksa. Nah, seperti itu saya rasa sebagai guru kita, guru PJOK. Nah, itu yang harus saya ubah, mampu menerima kritikan bahkan dari anak itu sendiri. Kadang-kadang sebagai guru kita itu kurang menerima. Pak, Bu, saya begini, janganlah Bu. Nah, langsung kita patahkan. Gitu aja kau tidak mau. Gitu aja kau gerakan seperti itu aja kau tidak mampu. Sebagai guru kita harus menerima bahwa memang dia tidak mampu. Jadi harus bisa kita lakukan gerakan yang bagaimana yang harus bisa dia lakukan. Jangan dia harus kayang, harus bisa kayang. Tidak. Bisa kita buat gerakan yang lain. Yang penting anak itu enjoy bisa melakukan gerakan tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Rus yang telah memberikan pengalaman dan pemahaman kakak juga terkait framework GIPS ini, kakak-kakak dan abang-abang di kolom slide kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak semua di sini ketika kehadiran kita dan partisipasi kita ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga menerima saran dari Kak Rus untuk memberikan semangat untuk yang muda-muda ini untuk tetap berkarya, tetap semangat dalam menjalankan tugas kita ini dengan baik. Dan untuk abang-abang dan kakak-kakak semua, saya minta nanti, walaupun nanti kegiatan tatap maya ini kita akhiri abang-abang dan kakak-kakak, untuk yang mengisi slide tadi yang belum sempat diisi sampai siap, nanti akan saya tunggu abang-abang dan kakak-kakak sampai jam 12. Untuk itu, marilah abang-abang dan kakak-kakak semua mengerjakannya dengan baik, sehingga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ini juga kakak-kakak dan abang-abang terhubung dan terkait juga dengan penilaian untuk abang-abang dan kakak-kakak semua. Dan tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar abang-abang dan kakak-kakak semua, untuk selanjutnya silahkanlah abang-abang dan kakak-kakak berselancar di LMS-nya masing-masing. Setelah kita melakukan tatap maya ini, dilihat mungkin ada tugas-tugas yang akan abang-abang dan kakak-kakak kerjakan. Dan berakhirnya materi kita hari ini, maka pertemuan tatap maya kita yang kedua akan kita akhiri juga. Mudah-mudahan kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita ini, abang-abang dan kakak-kakak, saya ingin meminta kesediaan daripada Kak Fitri untuk menutup kegiatan kita ini dalam doa. Untuk Kak Fitri, silakan Kak Fitri untuk menutup kegiatan kita ini di dalam doa. Oke, mungkin Kak Fitri nggak kedengaran ya. Saya minta kesediaan daripada Kak David. Udah bisa Kak David? Kak David untuk menutup kegiatan kita dalam doa, silakan Kak David. Oke, untuk mengakhiri cek sudah Bang? Ya. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan tatap maya kita hari ini, kita tutup dengan doa. Kita bersatu berdoa.
Terima kasih Tuhan karena Engkau masih berkati kami hingga pada saat ini Tuhan, terutama dalam kegiatan tatap maya kami pada malam hari ini Tuhan, di mana Kau masih berkati kami hingga dari awal hingga sekarang kami akan mengakhiri tatap maya kami untuk hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ilmu yang kami dapat dalam tatap maya kali ini bisa kami terapkan dan kami lakukan untuk mendukung profesi kami sebagai guru PJOK Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga Tuhan, teman-teman kami belum bisa bergabung dengan kami pada malam hari ini, kiranya Engkau masih memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka berkat yang berlimpah Tuhan. Hanya yang bisa kami sampaikan. Puji dan syukur kami panjatkan kepada kami Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk mengakhiri kegiatan kita kakak. Ada yang bisa ngambil foto kita bang? Bang Jeki bisa bang? Ambil foto kita bang. Bang Jeki bisa ngambil kita dalam foto bang? Izin bang, pakai handphone bang. Oh ya ya. Oke, untuk itu abang-abang dan kakak-kakak supaya kita akhiri semua on kamera abang-abang dan kakak-kakak supaya kita akhiri kita berpose dengan foto gaya masing-masing bang. 1, 2, 3, go. Oke, ganti gaya bebas lagi bang. 2, 3, go. Oke, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak. Supaya kita stopkan dulu recordingnya nih abang-abang.